Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti suka dengan yang namanya barang baru. Karena yang namanya baru pasti akan jauh lebih bagus. Yang lama akan usang dan semakin kita pakai lama-lama akan semakin rusak. Kita suka barang yang baru. Tetapi ironisnya, kenapa kita lebih suka hidup kita yang lama daripada hidup yang baru? Padahal ketika kita menerima Kristus, Kristus telah menjadikan kita menjadi ciptaan yang baru. Saat itu juga, ketika kita menerima, saat itu juga kita menjadi ciptaan yang baru dan bahkan terus diperbarui hari demi hari. Efesus 4 ayat 23 mengatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ketika kita memakai yang baru, maka dengan sendirinya kita sedang menanggalkan yang lama. Maka apa arti dari memakai manusia yang baru? Yaitu hidup di dalam ketaatan sama seperti Kristus yang mengenal dan mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa. Itulah arti manusia yang baru. Manusia lama hidup di dalam ketidaktaatan. Itulah kenapa disebut berdosa. Manusia baru hidup di dalam ketaatan yang disebut pembenaran. Oleh sebab itu, perlu bagi kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan setiap hari. Supaya firman Tuhan mengubah akal budi kita yang gelap dan bodoh. Karena apa yang kita lakukan keluar dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita pahami. Sebagai penutup, saya akan membacakan Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi hari ini. Tuhan, tolong biarlah firman-Mu boleh menolong kami, Tuhan, untuk hidup di dalam manusia yang baru yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Hidup di dalam ketaatan, di mana kami boleh mengenal dan mengerti kehendak Bapa di surga. Tuhan, tolong supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami boleh mengerti, kami boleh memahaminya, dan firman-Mu boleh mengubahkan akal budi kami, sehingga akal budi kami boleh dipimpin di dalam kebenaran, sehingga ketika akal budi kami sudah benar, kami boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang benar, pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan Engkau, sebagai tanda kami hidup di dalam manusia yang baru. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang boleh pimpin setiap pendengar-Mu pada pagi hari ini, pada hari ini, di dalam segala aktivitas mereka sepanjang hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.